Ketika ada orang yang mengatakan jangan bawa politik identitas bernuansa Islam, itu artinya dia sedang mengkampanyekan identitas dirinya yang dipakainya, yang bukan Islam. Jadi kalau ada orang yang justru antipati dengan identitas agama di dalam berpolitik, harus diwaspadai bahwa dia tidak mau Pancasila ini tegak. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka ini maksudnya Bani Israel, lalu dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Para Hawariyun, yaitu sahabat Nabi Isa, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim, orang Islam. Itulah penolong agama Allah. Pertama yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa orang yang mengaku pengikut Nabi adalah orang yang menjadi penolong-penolong Nabi menegakkan agama Allah ini, melawan orang-orang kafir, dan senantiasa menunjukkan dirinya bahwa dia seorang Muslim. Washhad bi anna muslimun, saksikan kami ini Islam. Bagi orang yang mengaku pengikut Nabi, ya kita kan tak membedakan nabi-nabi. La nufariqu baina ahadin minhum, tidak membedakan di antara mereka, antar nabi, termasuk Nabi Isa. Membela agama yang dibawa oleh Nabi adalah orang-orang yang senantiasa berani mengatakan, saksikanlah aku ini Islam. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Hai ahli kitab, wahai ahli kitab, marilah kembali kepada kalimat yang sama, ketetapan yang sama di antara kita. Bainana wa bainakum, kalimat yang sama di antara engkau dan antara kamu dan antara kita. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'au wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Fa in tawallau faqulu ishhadu bi anna muslimun. Nah, itu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Jadi nabi-nabi yang lalu juga selain Nabi Muhammad adalah mengajak tidak menyembah selain Allah. Maka kita ajak pulang, ayolah sama-sama kita kepada kalimat yang sama itu. Kira-kira itu. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling atau mengabaikan kita dari ajakan itu, maka katakanlah, saksikanlah
bahwa kami adalah orang muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Jadi kata-kata bi anna muslimun, isyhadu bi anna muslimun itu memang harus melekat kepada kita. Ketika menolong agama Allah atau kita mau menjadi penolong atau mau disebut sebagai orang yang menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, maka karakter kita adalah karakter yang tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam, memproklamirkan diri, menyatakan diri, tidak menyembunyikan keislamannya. Begitu juga ketika kita mengajak ahli kitab, artinya melakukan dakwah kepada lain, kepada selain Islam, mengajak kembali kepada jalan Allah. Bila mereka tidak berkenan dengan panggilan dan ajakan kita, jangan kita yang terpengaruh, jangan kita pula ikut mereka. Maka berteguhlah, nyatakanlah, saksikanlah, aku ini orang Islam. Islam itu kepribadian kita, cara hidup kita. Islam itu bukan macam pakaian, ini bisa diganti. Dia melekat pada diri kita, Islam itu. Itu bagi orang yang mau betul-betul menegakkan Islam dan mendakwahkan Islam. Oleh karenanya, kepribadian kita sebagai Islam, identitas kita sebagai Islam, jangan sampai tertutup. Bahkan atau jangan sampai mau meninggalkan identitas demi apapun. Bayangkan kalau ada orang ngajak ahli kitab, kemudian nggak mau karena alasan tertentu, lalu kita ikut dengan cara mereka, berarti kalah, dakwah kita kalah. Kita yang terseret. Kita bukan lagi penolong agama Allah dan kita bukan lagi pendakwah. Itu artinya, saudara-saudara sekalian, ini perlu sekarang diulang-ulang kaji. Karena banyak juga orang sekarang ini dengan isu politik identitas, takut dia menunjukkan bahwa dia Islam. Apa arti politik identitas? Orang tak setuju dengan politik identitas. Apa sih identitas? Majelis Tanggang itu laki-laki, nama Majelis Tanggang, agama Islam, alamat Jalan Gambir, Pasar 8, suku bangsa Batak, pendidikan S3, itu identitas. Lah kalau berpolitik tidak ada identitasnya gimana? Bisa kita hilangkan bahwa saya Majelis Tanggang, bahwa saya Islam? Gak bisa. Tapi ini sengaja dihembus-hembuskan orang dengan maksud supaya orang Islam meninggalkan politik identitas. Maksudnya politik Islam jangan bawa-bawa ke politik. Kalau dulu bahasanya bukan begitu. Bahasanya adalah jangan bawa politik ke dalam Islam, atau Islam jangan dibawa ke politik karena Islam itu suci, ya. Kemudian sangat sakral, sedangkan politik itu kotor, jangan dicampur aduk, maka janganlah berpolitik Islam. Itu dulu. Nah akhirnya banyak masjid gak mau cerita politik, dan inilah yang mau saya bongkar. Saya kepingin semua masjid harus bicara tentang kehidupan masyarakat, dan kehidupan masyarakat itu adalah masyarakat Islam, dan itu adalah politik. Membangun masyarakat Islam adalah membangun politik. Kekuatan Islam adalah masjid. Kalau umat Islamnya meninggalkan identitasnya ketika berpolitik, lalu apa namanya kita? Apa mungkin lagi kita sebagai pendakwah namanya, atau pejuang Islam, atau pembela Islam? Tidak. Ketika Anies Baswedan diterima di Aceh, di Masjid Baitur Rahman, wah riwut orang. Nah buktinya Anies Baswedan adalah tidak meninggalkan Islam, politik beridentitas Islam, keislaman, berbasis Islam. Emang kenapa? Kenapa? Bagi seorang Muslim nggak ada pilihan lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa mereka ketakutan? Kenapa mereka nggak suka? Jelas nggak suka. Kenapa? Kalau Islam bangkit bersama-sama semua, masjid menjadi bagian dari kekuatan Islam, pasti mereka nggak ada apa-apanya. Itulah supaya dia diputus hubungan Islam dengan masjid, dengan politik. Kita bukan karena Aniesnya, siapapun dia, kalau memang tokohnya adalah tokoh masjid, dukung. Dukung. Karena itu perintah agama. Pemimpin kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Itu jelas, ayatnya jelas. Malah kita tidak boleh memilih pemimpin selain dari orang yang beriman. Orang beriman itu adalah yang senantiasa menegakkan sholat, senantiasa membayar zakat, nggak sekali-kali, tidak sekali-sekali, maksudnya hanya waktu kampanye bagi-bagi sembako, biar zakatnya. Kemudian taat, tunduk kepada hukum-hukum Allah. Itulah pemimpin kita. Nah sekarang siapapun dia, kalau mau kita pilih, mau kita dukung, jadilah seperti itu. Jangan orang yang sudah orang mau menegakkan nilai-nilai Islam malah dimusuhi. Dan saya khawatir banyak kita yang terpengaruh dengan isu politik identitas. Jangan terpengaruh. Itu adalah cara mereka menjauhkan kita dari Islam, menjauhkan kita politik dengan Islam. Ketika meninggalkan identitas Islam dalam berpolitik sama dengan meninggalkan agama untuk sementara. Apa hukumnya meninggalkan agama kita? Ke kamar mandi aja nggak kita tinggalkan cara hidup berislam. Betul? Mau buang air kecil saja kita pakai doa, nggak kita tinggalkan. Mau makan nggak kita tinggalkan. Urusan penting yang namanya politik mau kita tinggalkan. Jadi ini ada orang-orang memang ingin negeri kita ini negeri sekuler. Ketika dia mengatakan jangan berpolitik identitas, berbasis agama, kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya basis lain selain agama. Mungkin ideologinya bukan ideologi Islam, maka dia nggak mau itu. Tapi kalau ideologinya Islam, pastilah dia mendukung. Ya. Tapi karena Islam dianggapnya musuh, maka dia meminta supaya kita tidak membawa identitas Islam. Identitas lain apa? Ya ada orang ideologinya komunis. Tentulah nggak suka dengan orang yang membawa ideologi Islam. Ideologinya sekuler. Nggak suka dengan orang yang membawa identitas Islam. Tapi kalau dia orang Islam yang benar, yang ngerti dia bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pastilah dia tidak meninggalkan identitasnya sebagai muslim. Ketika dia menyatakan jangan membawa identitas Islam, pada hakikatnya dia sedang mengkampanyekan identitas dirinya. Sekarang Anda pilih, mau identitas Islam atau ikut dia yang bawa ideologi sendiri. Ini harus cerdas umat Islam. Saya ulangi, ketika ada orang yang mengatakan jangan bawa politik identitas bernuansa Islam, itu artinya dia sedang mengkampanyekan identitas dirinya yang dipakainya, yang bukan Islam. Sekarang pilih mana kita sebagai orang muslim? Oh, ada yang beralasan ini demi apa kebinekaan. Yaitu orang-orang ini selalu begitu. Anti kebinekaan, bawa identitas Islam, anti kebinekaan, anti NKRI. Itu omong kosong. Justru dialah yang anti NKRI. NKRI ini di pembukaan Undang-Undang Dasar itu
Bahasanya pun sudah dimulai dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah. Coba. Identitas apa itu? Sebagai bangsa kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bla bla bla. Kemudian berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata itu kata-kata apa? Identitas enggak? Dan identitasnya itu Islam. Nama Allah itu cuma Islam. Lalu kita dibenturkan dengan Pancasila. Pancasila itu nilainya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Masa orang yang berketuhanan Maha Esa harus meninggalkan identitas agamanya, padahal dia harus berketuhanan Maha Esa waktu politik? Siapa ini orang? Berarti yang anti Pancasila. Kalau orang tahu Pancasila itu kausa primanya, nilai pokoknya, tulang pilar utamanya itulah ketuhanan Maha Esa, tidak pernah akan meninggalkan identitas agamanya dalam berpolitik. Jadi kalau ada orang yang justru antipati dengan identitas agama di dalam berpolitik, harus diwaspadai bahwa dia tidak mau Pancasila ini tegak. Ini harus diwaspadai. Disebut orang yang beridentitas agama itu anti kebinekaan, dibalik-balik. Bineka itu apa? Bermacam-macam, beragam. Ada suku Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, bla 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 bla. Bineka, macam-macam. Bisa nggak kita larang orang untuk tidak jadi Sunda, padahal dia Sunda? Kan itu identitas. Bolehkah kita tinggalkan atau kita minta orang meninggalkan waktu pemilu atau pemilihan, meninggalkan identitasnya sebagai orang Sunda? Atau orang Minang nggak boleh bawa bidang? Bisa? Orang Islam tidak boleh bawa Islam. Itu justru bukan berdiri di prinsip Bhinneka Tunggal Ika, justru menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti dia tidak mau kita ada di berbineka beragam-ragam. Mas Ristanggang orang Batak, bagaimana disuruh saya meninggalkan Batak saya? Kalau ada orang Muslim yang taat, 2 atau 3 orang, calon presiden, ketaatannya sama, kemudian satu orang Batak, saya pilih yang Batak, kira-kira salah gak? Secara akidah mereka sama, bagus. Nggak ada yang salah. Tapi yang satu Batak, satu Minang, satu Jawa. Naluri saya sebagai orang Batak bisa nggak saya hilangkan? Menurut Bapak macam mana? Bapak yang Minang macam mana? Wajar kan? Wajar. Dan itu bukan berdosa. Nggak ada hukumnya dosanya itu. Orang rindu kampung halaman dibenarkan dalam Islam. Mencintai kampung halaman dibenarkan dalam Islam. Ikatan satu darah dibolehkan. Ikatan satu keluarga boleh. Di mana salahnya? Kalau ada orang memilih seseorang karena sukunya, dibolehkan. Kenapa memilih karena agama jadi bingung, dilarang? Coba. Inilah narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dan oleh karenanya perlu ini kita sampaikan. Ya. Ayo ajak nih. Ajak semua keluarga kita. Jangan takut berpolitik identitas. Karena identitas itu nggak bisa kita buang dari diri kita. Apalagi yang menyangkut agama. Jangan tinggalkan sedetik pun agama itu. Atau kita pisahkan sedetik pun agama itu dari diri kita. Dia harus melekat. Bukan seperti baju ini bisa kita ganti-ganti. Jadi sekali lagi.
Bapak Ibu, ini bagian dari akidah, ya, akidah kita. Ya. Kita nggak mau gara-gara politik, gara-gara narasi orang lain, agama kita tercoreng, agama kita rusak, akidah kita rusak. Pegang teguhlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ini Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan wahai orang-orang, aku ini Islam. Terserah kamu bilang apa. Suka atau tidak suka kamu, terserah kamu. Aku ini Islam. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah